Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang kedua. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang ada kapan dibentuknya ASEAN, latar belakang ASEAN, siapa pendiri ASEAN, apa tujuan didirikannya ASEAN, latar belakang berdirinya ASEAN dan lain sebagainya. Kita mulai dengan anggota-anggota ASEAN. Ya, ini peta Asia Tenggara ya. Ini ASEAN. Nah, peta ASEAN kita mulai dengan yang pertama yaitu negara kita sendiri yaitu Indonesia. Mari kita lihat identitas negara Indonesia. Ya, ini kalian sudah hafal ya, lambang negaranya adalah Garuda Pancasila, benderanya adalah merah putih, presiden yang sekarang adalah Bapak Jokowi dan wakil presidennya adalah Kiai Haji Amir Ma'ruf. Ibu kotanya Jakarta, kemudian kita agamanya adalah 6 yang diakui. Mata uangnya rupiah, suku bangsanya terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Ini dapat kita lihat dari pakaian adat mereka. Nah, keadaan alam. Letak dan batas negara Indonesia. Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan kita terletak di antara persilangan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geologis, Indonesia terletak di daerah pertemuan dua deretan pegunungan, yaitu antara pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia juga terletak di antara dua pertemuan lempeng Asia, Indo-Australia dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya apa? Indonesia punya banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Lanjut, iklim di Indonesia. Kita beriklim tropis ya karena berada di antara dua garis balik yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Ya. Bentang alam Indonesia. Indonesia itu bentang alamnya berupa ada relief daratan dan relief lautan, tapi hanya akan saya terangkan secara sekilas. Ya, relief daratan jelas ada pegunungan, ya kan? Kita punya dua deretan pegunungan besar yaitu Sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi, Maluku, Irian dan Halmahera dan Sirkum Mediterania yang punya dua jalur vulkanis atau busur dalam yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan lain-lain dan non vulkanis atau busur luar yaitu Pulau Nias, Mentawai dan lain-lain. Oke. Kepulauan Maluku adalah pertemuan dua sirkum tadi ya. Puncak tertingginya yaitu dari pegunungan di Indonesia adalah Kartens di Pegunungan Jayawijaya di Papua sana. Apa sih yang dimaksud dengan pegunungan? Ya, ini rangkaian deretan gunung. Ya, jadi beberapa gunung yang menyatu, ada yang kecil maupun yang besar. Ya, ini contohnya adalah Bukit Barisan, Pegunungan Bukit Barisan. Kemudian ada lagi yaitu dataran rendah. Ya, dataran rendah itu berada di antara 200 meter di atas permukaan laut. Ya, terdapat ini contohnya adalah pantai utara Pulau Jawa. Dataran tinggi ya di antara ketinggian 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Ini contohnya adalah dataran tinggi Dieng. Bukit ya ketinggiannya kurang atau antara 400 ya sampai ya 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut ya. Bukit ini bisa terdiri dari bukit sendiri maupun bagian dari rangkaian pegunungan ya. Contoh kalau di Yogyakarta itu bukitnya adalah Bukit Turgo, tempat wisata Kaliurang itu rangkaiannya dengan pegunungan dengan Gunung Merapi. Lanjut gunung. Apa sih gunung? Ya permukaan yang menjulang tinggi ke atas lebih tinggi dari daerah sekitarnya, dibatasi oleh lereng dan punya ketinggian 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Lereng
Lereng ini suatu permukaan tanah yang miring, kemiringannya bermacam-macam. Ya, oke. Cekungan ya antara dua bukit atau di antara dua pegunungan, sering disebut juga lubuk, basin atau lembah. Ya. Kemudian ini adalah dataran yang di laut ya. Ada depresi memanjang yang disebut sleng, depresi membulat disebut basin. Kemudian ya ini yang di dasar laut ada palung laut, lubuk laut, punggung laut, ambang laut dan dangkalan. Kita akan bahas ini, kemarin sudah kita bahas ya di kelas 1, jadinya tidak usah lagi. Ya, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor agraris. Ekspor kita jelas minyak dan gas, tingkat pertumbuhan ekonomi kita hanya 4%. Sumber daya alam, ya hasil tambang kita banyak Mbak, minyak bumi, batu bara, biji besi, biji emas, intan dan lain sebagainya. Pertaniannya padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, bahan baku industrinya ada kapas, ada abaca dan lain sebagainya. Kerjasama regional yang kita ikuti ada ASEAN, ada MEA ya. MEA itu ekonomi di Asia Tenggara. Kerjasama internasionalnya jelas kita ikut PBB, ikut gerakan non-blok, ikut OPEC karena kita negara minyak, ikut APEC dan lain sebagainya. Ya, lanjut negara yang kedua yaitu Malaysia. Ya, ini lambang negaranya 2 macan ini ya. Kemudian benderanya ya pada saat ini adalah Mahathir Mohamad Perdana Menterinya, kemudian sultannya ada yaitu Sultan Abdullah dari Pahang atau kepala negaranya. Jadi di sana berbentuk serikat, maka ada kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya, ibu kotanya Kuala Lumpur, ini ibu kota dan Putrajaya. Kalau Putrajaya itu untuk ibu kota administratif, sedangkan Kuala Lumpur itu ibu kota lama yang sekarang menjadi kota industri dan pariwisata. Oke, lanjut. Mata uangnya ringgit, keadaan alam. Ya, Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan terletak antara 100 derajat butir timur sampai 120 derajat butir timur. Batas wilayahnya utara itu Thailand dan Laut Cina Selatan, timur Laut Sulu dan Sulawesi, selatan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, sebelah baratnya Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Iklimnya sama, beriklim tropis, dipengaruhi oleh angin muson antara 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Bentang alamnya terbagi menjadi 2 daerah, yang satu semenanjung Malaka yaitu yang terletak di benua Asia, ya, yang satunya lagi di Kalimantan Utara, ya. Yang di semenanjung Malaka ini berbentuk pegunungan dengan puncak tertingginya namanya Gunung Tahan, kemudian banyak perkebunan sawit dan dataran rendahnya itu kota-kota ya, kota-kota bagian yaitu negara-negara bagian Johor, Selangor, Kedah, Kelantan dan Pahang. Bagian barat terdiri dari 11 negara bagian berbentuk kesultanan. Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Trengganu, Kedah, Perlis, Malaka dan Penang. Sedangkan Malaysia Timur atau Kalimantan Utara terdiri dari Sabah dan Sarawak dengan gunung tertingginya yaitu Gunung Kinabalu. Penduduk Malaysia itu berjumlah 30,8 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,3% per tahun. Penduduk Malaysia terdiri dari bangsa Melayu 50%, Cina 37% dan India 11%, sisanya adalah orang Eurasia, Eropa dan lainnya. Suku aslinya namanya suku Dayak dan suku Semang. Perekonomiannya agraris, 50% penduduk adalah petani. Ya, ada petani sawit, ada petani sawah ya. Sumber devisa terbesar adalah timah, minyak dan gas. Pertaniannya padi dan sayuran, perkebunannya adalah karet, 40% kebutuhan karet dunia dari Malaysia dan kelapa sawit. Kemudian pertambangannya jelas tadi tambangnya timah dan minyak bumi ya, maaf ini kurang. Ya, kerjasamanya ikut sama dengan Indonesia, masuk di ASEAN,
Kerjasama internasional jelas masuk PBB, ada ikut Asian Development Bank, ada organisasi pangannya PBB, FAO, ada IMF, ILO, UNESCO, ini pendidikan, WHO kesehatan, APEC dan lain-lain. Oke. Lanjut negara yang ketiga, Brunei Darussalam. Ini identitasnya yang pertama, yaitu benderanya seperti ini Mbak, lambang kerajaannya. Lanjut, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Kemudian mata uangnya namanya dolar Brunei. Ya, kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang sultan, namanya Sultan Hasanah Bolkiah. Bentuk pemerintahannya kesultanan. Keadaan alamnya terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia, terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu bagian barat namanya Tutong, Belait dan Brunei, dan bagian timur namanya Temburong. Batas negara. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara Sarawak, Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayahnya hanya kecil Mbak, 5.765 km persegi. Iklimnya sama dengan Indonesia, tropis. Rata-rata temperaturnya 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Bentang alam. Pantai bagian utara berbentuk teluk berbatasan langsung dengan Sarawak. Kemudian terdapat pegunungan Crocker dan Sungai Baram. Penduduknya, jumlah penduduk Brunei adalah 0,4 juta jiwa. Kepadatan penduduknya 9.796 jiwa per kilometer. Pertumbuhan penduduknya 0,1%. Bahasa dan agama, bahasa resminya Melayu dan Inggris, agama resminya Islam. Perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh hasil minyak dan gas bumi, yaitu maka disebut negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangannya berada di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar dan Jerudong. Industrinya yang memberikan kontribusi devisa adalah tekstil, makanan dan minuman serta bahan bangunan. Sumber daya alam, jelas minyak dan gas bumi. Kemudian perikanan, pertaniannya ada padi, sagu, dan ketela. Ya, kerjasamanya sama, masuk ASEAN baru tahun 1984. Organisasi internasional jelas PBB ya, WTO, G7, APEC, OPEC, OKI ya, itu organisasi negara Islam, OKI dan lain-lain. Ya, kita lanjut Singapura. Ya, ini identitas negaranya. Ya, lambang negara dan benderanya seperti ini. Presiden Singapuranya adalah Mohalimah Yaakob. Ya, ini terpilih secara aklamasi. Terpilihnya ya presiden perempuan, kemudian perdana menterinya Chang Chun Sing. Ya, jadi berarti negaranya berbentuk parlementer karena ada kepala negara dan ada perdana menteri. Wilayah Singapuranya, kemudian ini ibu kotanya Singapura juga namanya. Kemudian mata uangnya namanya dolar Singapura. Kemudian sekarang keadaan alam. Letak dan batas wilayah. Singapura terletak di antara 1 derajat, 11 lintang utara dan 1 derajat, 27 lintang utara dan 103 derajat, 39 bujur timur sampai dengan 104 derajat, 5 bujur timur. Letak geografis, luasnya hanya 697 km. Sebelah utara berbatasan dengan Semenanjung Malaya dan Selat Johor, sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Iklim sama, tropis, dengan Indonesia sama ya, lembab dan banyak turun hujan dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Bentang alam terbagi menjadi 3 bagian. Sebelah timur adalah daerah dataran rendah dan rawa-rawa. Bagian tengah adalah daerah perbukitan dengan bukit tertinggi Bukit Timah. Dan sebelah barat adalah berupa bukit dan lembah.
Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa dengan sensus tahun 2015 dengan pertumbuhan penduduk 1,4% per tahun.